Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya dengan mata pelajaran pemberdayaan untuk kelas 11 dengan topik pada video kali ini yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama dari lingkup dan sasaran pemberdayaan. Pengelolaan sumber daya air itu juga membutuhkan peran serta masyarakat. Nah, dalam hal ini itu masyarakat harus berperan dalam program-program pemerintahan untuk pengelolaan sumber daya alam dan menjaga kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sumber daya alam. Nah, pemerintah dan pemerintah daerah itu menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik dengan kepentingan lembaga sumber daya air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelola sumber daya air. Pemberdayaan itu dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi, dan pemeliharaan sumber daya air dengan melibatkan peran serta masyarakat. Nah, kelompok masyarakat itu merupakan cara tersendiri untuk dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sumber daya air yang berlaku. Kemudian, metode dan mekanisme pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat itu dapat diselenggarakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pendampingan. Adapun langkah-langkah pemberdayaan masyarakat itu dapat dilakukan dengan cara seleksi lokasi di mana diadakannya kegiatan pemberdayaan, sosialisasi yang bertujuan untuk terjadinya komunikasi antara masyarakat dan pihak pelaksana pemberdayaan. Yang ketiga, proses pemberdayaan itu sendiri yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Yang keempat, tahap akhir berupa pemandirian masyarakat. Selanjutnya, mengenai tujuan dari kegiatan pemberdayaan kelembagaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu mengembangkan kapasitas dan kemampuan kelembagaan masyarakat pengelola air dalam pengelolaan atau pengembangan sarana dan prasarana secara partisipatif sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar akan air serta mampu meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan rasa kebersamaan, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dari kelembagaan masyarakat maupun kelembagaan petani pemakai air dalam pengelolaan irigasi yang lebih efisien, efektif dan berkelanjutan melalui penerapan pola partisipatif dalam pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana irigasi di tingkat usaha tani. Yang ketiga, untuk mewujudkan kelembagaan yang kuat, mandiri, berkelanjutan, dan mengakar di masyarakat yang mampu merencanakan, melaksanakan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dibangun, serta mengembangkan potensi sumber daya lokal untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dalam hal pemantauan atau monitoring dan evaluasi, yang pertama, pemerintah kabupaten atau kota itu sebagai fasilitator bersama kelompok masyarakat atau Pokmas untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait 1. Pengamatan terhadap kerusakan atau kondisi sumber daya air. Yang kedua, pengamatan terhadap kondisi dan fungsi bangunan sumber daya air yang sudah dibangun. Yang ketiga, kepedulian masyarakat dalam pengamanan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi itu fasilitator dibantu pendamping bersama Pokmas melaksanakan pemantauan pada kegiatan pencegahan, pemulihan, dan pemeliharaan. Kemudian fasilitator dibantu pendamping bersama Pokmas melaksanakan evaluasi pada setiap akhir lingkup kegiatan pencegahan, pemulihan, dan pemeliharaan. Dan laporan hasil pemantauan serta evaluasi itu dipersiapkan oleh pendamping dan disampaikan secara berkala kepada pemerintah kabupaten atau kota sehingga dapat dilakukan tindakan korektif untuk perbaikan dan optimalisasi sumber daya air lebih lanjut. Kemudian yang kelima, pemerintah kabupaten atau kota itu menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada pemerintah provinsi dan atau pemerintah pusat. Oke, itu dia warga belajar materi kita pada video kali ini. Semoga materi yang sudah saya sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh para warga belajar. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.